Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau hujan nih, mau hujan di depan rumah nih mau hujan. Jadi buat teman-teman yang udah sering lihat video gua waktu itu, pasti tahu banget dengan motor ini. Nah, jadi tadi pagi ini si Rio ini itu dipakai sama ibu gua tuh nggak bisa. Masalahnya kayak gini teman-teman. Ini gua bikin video cepat aja karena nih ini kan udah gua ganti kilas ya. Nih tekan, nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai. Padahal kuncinya ada di sini. Kuncinya ada. Kuncinya sudah ada, tapi dia tetap nggak bisa dipakai. Jadi permasalahannya di mana? Oke ya. Jadi buat teman-teman kalau terjadi kasus kayak gini, ini sebenarnya misalnya ini kuncinya, wow. Ini misalnya kuncinya nggak gue ganti dengan keyless. Itu kejadiannya gimana ya? Bentar, gue ambilin dulu kunci yang nggak keylessnya. Oke, ini adalah kuncinya yang dulu. Nah, ini kuncinya yang dulu ya. Nggak fokus. Nah, ini kunci bawaan standarnya waktu itu sebelum gue ganti yang keyless. Nah, jadi untuk Vario itu dia kabelnya ada 4 ya teman-teman ya. Beda dengan motor-motor yang lain. Khususnya di Yamaha ya, walaupun injeksi kayak misalnya kayak R15, Mio kayak gitu kan. Nah, itu dia kabelnya masih 2. Nah, untuk Vario sendiri ini kabelnya ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, dia ada 4. Nah, dari sini nih. Ini soketnya. Nah, untuk soket warna merah sendiri yang ini. Merah ini ada. Kelihatan gak sih? Ntar gue taruh tripod dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk kabelnya sendiri, untuk yang warna merah ini adalah positif. Nih, ini positif. Nah, kabelnya udah gua buka. Nah, merah yang ada garisnya putih ini kalau nggak salah adalah yang positif atau positif dari baterai ya. Nah, kemudian dia keluar ke kabel yang warna hitam garisnya ini. Ini dia. Nih. Jadi untuk yang merah garis ini adalah input positif masuk ke sini. Ya. Ketika dikontak dia keluar ke sini. Dan untuk yang ini, nah untuk yang hitam ini dia adalah ground. Jadi dia positif sama negatifnya itu terpisah teman-teman. Makanya kejadian terjadinya aki tekor di motor Vario itu jarang gitu. Karena dia positif sama negatifnya dipisah. Nah, oke, kita balik ke motor yang ini ya teman-teman ya. Kita balik ke motornya. Jadi ini dikontak nggak bisa. Ini dikontak nggak bisa. Tadi pagi mau dipakai sama ibu gua nggak bisa. Padahal kuncinya udah ada, udah dideketin kayak gini. Harusnya dia bisa. Nah, kalau itu misalnya ya, itu motornya belum diganti sama keyless. Nah, kejadiannya kayak gini teman-teman. Biasanya kejadiannya bakal kayak gini. Misalnya belum diganti ya, belum diganti sama keyless. Nah, biasanya karena ini masih pakai kunci konvensional kayak gini ya. Ketika dikunci kayak gini, harusnya dia ada tegangan masuk, tapi dia nggak ada. Nah, untuk keyless sendiri ini, kenapa dia nggak aktif keylessnya? Ya karena tegangannya itu nggak masuk. Jadi perkiraan saya itu adalah tegangan atau 12 volt yang masuk ke kabel ini itu tidak ada. Nah, kenapa bisa tidak ada? Untuk perkiraan saya saja, jadi motor ini kemarin tuh baru saja dibongkar sama bengkel gitu, karena gue nggak sempat ngebongkar sendiri untuk ganti komstir. Nah, mungkin pada saat dia memasang akinya kembali itu dia kurang pas. Banyak sekali kejadian di motor Vario yang seperti itu, dan ketika dibawa ke bengkel-bengkel resmi atau ke bengkel gitu, dia analisanya sampai panjang banget. Padahal ini masalahnya simpel aja. Gue yakin ini cuma di
di katup positif dan negatif dari baterai itu kurang kenceng aja waktu pemasangannya. Jadi kayak gitu aja. Nanti kita akan buktikan. Terus biasanya gejalanya itu apa aja ketika terjadi hal-hal kayak gini? Satu, mungkin ketika dikontak kayak gini ya. Anggaplah dia belum dikasih sama keyless. Kontak kayak gini, dia tidak nyala. Oke, dia tidak nyala sama sekali. Kemudian kalau misalnya dia nyala, ketika dikontak dia nyala, tapi ketika di starter, nah ketika dia ditekan tombol start, itu seperti tidak kuat atau kayak tegangannya kurang gitu teman-teman. Jadi tegangan dari arus dari baterai itu dia tidak maksimal karena apa? Pemasangan dari katup positif sama negatif baterainya itu dia tidak kuat gitu. Nah, makanya kalau ada kejadian kayak gitu, misalnya dikontak tidak nyala atau dikontak nyala tapi di starter nggak bisa, nah itu teman-teman jangan langsung ngevonis wah ini mesinnya bermasalah atau apanya bermasalah. Coba dulu kita cek fuse-nya, kita cek baterainya, apakah fuse-nya copot atau tidak, atau apakah pemasangan dari baterainya itu sudah kencang apa tidak. Nah, kenapa bisa terjadi pemasangannya itu tidak kencang? Oke, kita langsung aja benerin ya. Ini pembenerannya secara langsung. Ini videonya sih setengah live sebenarnya. Gue nggak bikin live karena kameranya nggak terlalu bagus gitu. Nah teman-teman, ayo kita benerin ya. Jadi cuma kayak gini aja. Ya, yang jelas kita harus buka dong. Kita buka ininya untuk Vario yang 125 all kan kayak gini aja. Kita buka yang sebelah sini juga dibuka. Oke, udah lepas, jadi tinggal kita buka. Gampang banget. Bentar. Nah, jadi kayak gini. Kenapa dia bisa terjadi pemasangannya kurang kenceng? Padahal ini udah jelas sangat kenceng juga ya. Ini udah kenceng. Nah, coba lihat. Ini udah kenceng. Dia nggak gerak. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi teman-teman lihat di sini. Biasanya para mekanik atau para bengkel itu mengencangkan atau mengikat baut positif negatif aki itu dengan ya obeng kayak gini aja. Ya kan? Sedangkan usia dari bautnya ini ketika dia semakin lama, semakin tua otomatis ya kan. Dia akan semakin ada penurunan kualitas lah, terutama di bagian ininya ya teman-teman ya. Terutama di bagian ini nih tempat dudukan untuk ininya obengnya kayak gini. Nah, coba lihat yang ini. Coba teman-teman bisa lihat kayak gini nih. Nah, mungkin ketika mekanik itu mengikat bautnya kayak gini, nah itu ketika dianggap udah kenceng, padahal ini sebenarnya belum kenceng teman-teman. Tadi kelihatan kan masih bisa muter kan. Nah, makanya biasanya gue lebih sering kalau gue lagi ngebongkar motor, gue pastiin dengan menggunakan untuk pengikat ini ya bautnya ya. Gue menggunakan ini kunci 8 ya buat ngikat. Nah, ini masih bisa muter dengan banyak. Mungkin kalau buat motor-motor yang belum pernah dibongkar, nah mungkin sih nggak akan terjadi kayak gini. Cuma buat motor-motor yang sudah lama, udah sering banget dibongkar, pasang kayak gitu, itu pasti sering banget. Pasti bukan sering banget siapa ya, berpotensi terjadi kayak gini. Jadi buat teman-teman nanti nggak usah khawatir atau nggak usah istilahnya, nggak usah ribet dulu lah. Panik nggak usah panik dulu ketika terjadi hal kayak gini. Misalnya di kontak nggak nyala atau di kontak nyala tapi di starter nggak bisa atau nggak kuat. Jadi sekarang kita coba setelah kita kencengin gimana.
jalan dong. Jadi kayak gitu aja sih. Nah, jadi pengaruhnya tuh di situ ya. Ketika kita memasang ini konektor minus atau positif baterai itu kurang kuat, bisa terjadi di kontak tidak nyala atau di kontak nyala tapi di starter nggak bisa. Karena gue udah pernah ngalamin yang di kontak nyala tapi di starter nggak bisa. Nah, kemudian ada satu lagi efek, dan itu efeknya menurut gue lebih fatal ya. Apa efeknya itu? Efeknya itu pengisian. Nah, buat pengisian ke baterai, ketika konektor ini positif dan negatif itu nggak kenceng atau nggak kuat lah, tidak mengikat dengan sempurna, maka pengisian ke baterai juga akan terhambat gitu. Pengisiannya tidak akan maksimal, dan itu akan mengurangi kualitas dari baterai yang seharusnya bisa lebih lama umur dari baterai itu. Nah, dia bisa lebih pendek karena apa? Pengisian dari baterai dari mesin ke baterai itu tidak maksimal. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, sepertinya cukup itu saja untuk video kali ini. Semoga penjelasan gua dengan adanya kasus seperti ini teman-teman bisa ya dijadikan itulah referensi lah kalau misalnya ada masalah yang serupa kayak gini. Semoga video ini tetap bermanfaat buat teman-teman. Semoga gue juga tetap bisa memberikan video-video yang tentunya bisa bermanfaat bagi gue juga dan buat teman-teman. Oke, cukup itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.